wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadli Mapasira dari kelompok 5 dengan NIM 20 30 20 80 10 62. Di sini saya akan mempresentasikan terkait praktikum gangguan sistem respirasi. Langsung saja kita masuk ke dalam tujuan praktikum, yaitu mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Selanjutnya yaitu dasar teori. Jadi cacing Paragonimus ini menyebabkan penyakit paragonomiasis. Terdapat 9 spesies genus dari Paragonimus, yaitu Paragonimus westermani, Africanus, Heterotremus calicothi, Mexicanus, Siametris, Scriabini miyazaki, dan yang terakhir yaitu Utero bilateralis. Kita langsung masuk ke dalam gambar. Ada beberapa gambar. Yang pertama itu adalah telur cacing, yang kedua adalah serkaria, yang ketiga adalah metaserkaria. Jadi ketiga ini adalah cacing dari Paragonimus westermani. Selanjutnya kita masuk ada satu gambar. Jadi di sini adalah struktur dari Paragonimus westermani. Jadi di sini ada ovari, yaitu terletak di atas testis. Selanjutnya ada testis, yaitu testis ini bercabang berjumlah 2. Selanjutnya adalah ada kelenjar vitellaria, itu terletak di sepertiga tengah badan. Selanjutnya ada Mealis gland atau yang biasa disebut dengan kelenjar sel juga. Selanjutnya adalah ada vitelline duct atau yang disebut dengan ductus opalomesentric. Selanjutnya di sini ada ventral sucker, yaitu berfungsi untuk melekatkan diri pada beberapa spesies, terletak di bagian posterior. Selanjutnya kita masuk ke dalam siklus hidup dari cacing dari Paragonimus westermani ini. Jadi cacing dewasa Paragonimus westermani ini berpasangan. Biasanya ditemukan terbungkus dalam bronkiolus paru-paru orang yang terinfeksi paragonomiasis. Biasanya telur ini mengandung embrio atau zigot yang belum terselubung dikeluarkan bersama dahak atau yang disebut dengan sputum ketika kapsul yang menutupi cacing dewasa pecah. Namun beberapa telur ini mungkin tertelan bersama dahak atau sputum melalui sistem pencernaan dan dibuang bersama feses. Dan setelah telur yang berada di fes ini mencapai dengan air, ini diperlukan untuk beberapa minggu agar berkembang menjadi miracidium. Dan miracidium ini akan berkembang sepenuhnya, menetas secara spontan dan menembus inang keong yang sesuai, yaitu genusnya Semisolcospira. Selanjutnya miracidium ini akan berubah menjadi sporokista, dan sporokista ini akan berkembang menjadi redia, dan redia ini akan berkembang menjadi serkaria, dan serkaria ini akan berkembang menjadi metaserkaria. Setelah itu serkaria ini sebelum berubah menjadi metaserkaria ini akan berenang ke dalam Crustaceae dan berubah menjadi metaserkaria. Dan manusia yang terinfeksi itu dengan biasanya itu memakan Crustaceae dengan air yang mentah-mentah dan dimasak tidak matang. Selanjutnya kita masuk ke dalam alat dan bahan. Alat yang diperlukan yaitu yang pertama ada mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokuler. Selanjutnya ada kaca preparat, pinset, gelas kimia, mesh stainless, dan sentrifuge. Selanjutnya ada bahan. Jadi bahannya yaitu ada sputum, feses, keong air tawar, kepiting air tawar, aquades, natrium hidroksida, dan formalin 10%. Prosedur kerjanya yang pertama itu ada pemeriksaan serkaria. Jadi metode ini prosedur kerjanya itu yang pertama, metode ini untuk menemukan serkaria Paragonimus westermani pada keong air tawar menggunakan teknik crushing. Tahapannya yaitu meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkang keong dihancurkan secara perlahan dengan mortar. Keong yang sudah hancur ditetesi aquades, selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan serkaria. Selanjutnya ada pemeriksaan metaserkaria. Ini ada beberapa gambar. Jadi langkah yang pertama adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting. Terus yang langkah kedua adalah mengambil jaringan hepatopankreas. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan telur cacing. Jadi sputum di sini harus dipelore dari saluran pernapasan bagian bawah. Pernapasan dari bagian bawah yaitu air liur atau biasa atau juga bisa dari dahak. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambah dengan 3%, kemudian disentrifugasi. Pengerjaan sampel feses ini menggunakan teknik CATOCATS atau pemeriksaan keberadaan telur cacing ini menggunakan mikroskop binokuler. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.